sekarang menggagas kembali yang namanya sekolah rakyat. Ya. Nah, catatan Pak Aliyadi seperti apa? Saya pikir itu penting ya, menjadi penopang lah kira-kira begitu. Tetapi jauh lebih penting menurut saya, bagaimana kita pemerintah ini mengoptimalkan sebuah sistem pendidikan yang sudah ada. Oh, pendidikan yang existing ya, itu. Jadi itu saja disempurnakan. Kenapa harus nambah-nambah hal-hal yang lain? Kalau dari sisi sarana prasarana infrastruktur, sedikit banyak sudah kami lakukan selama ini. Kita bantu pesantrennya, madrasahnya, gedung sekolahnya, masjidnya, dan seterusnya. Itu sudah banyak aspirasi itu yang sempat kita perjuangkan dan diakomodir oleh Pemprov Jatim. Ya. Tetapi yang menjadi kendala itu tadi, Mas Mujib, keterbatasan sumber daya manusia, tenaga guru. Adapun mereka juga enggak mendapatkan apa-apa juga. Dari desa kecil di ujung timur Madura, lahir seorang tokoh yang tumbuh besar bersama semangat pengabdian dan cita-cita luhur untuk membangun bangsa. Haji Aliyadi, SIP adalah putra daerah dari desa Potoan Laop yang menapaki perjalanan hidupnya dari jalur pendidikan hingga ke panggung politik nasional. Perjalanan pendidikannya dimulai di SDN Potoan Laop II, dilanjutkan ke SMP dan SMA Al-Miftah Panyepen Pamekasan, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Darul Ulum Jombang, jurusan Ilmu Politik. Dalam dunia organisasi, Haji Aliyadi telah menunjukkan dedikasi sejak muda. Ia memulai kiprahnya sebagai pengurus ranting PKB Desa Karanganyar, kemudian menapaki jenjang struktural partai hingga menjadi pengurus anak cabang PKB Kecamatan Ketapang, sekretaris DPC PKB Sampang, wakil ketua DPC PKB Sampang, dan kini dipercaya sebagai wakil sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Kepercayaan masyarakat terus mengalir, terbukti dari karir politiknya yang konsisten dan berprestasi. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2009-2014, kemudian melangkah ke tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2014-2019. Dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur sejak 2019, sebuah posisi strategis dalam mengawal sektor perekonomian, pertanian, dan UMKM di Jawa Timur. Dengan pengalaman panjang, dedikasi tanpa henti, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial, Haji Aliyadi, SIP terus berjuang demi kesejahteraan rakyat, menjadi jembatan aspirasi, dan menyalakan harapan bagi masa depan Madura dan Jawa Timur yang lebih baik. Haji Aliyadi, SIP, mengabdi dengan hati, memimpin dengan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memajukan masyarakat. Namun di Pulau Madura, Jawa Timur masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini tak lepas dari adanya keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan adanya kesenjangan ekonomi. Nah, adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan di Madura. Upaya pemerataan pendidikan di Pulau Madura sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan daerah ini. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kita akan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat di Pulau Madura, sehingga mereka dapat
bersaing di pasar kerja. Dan ini tentunya sangat penting untuk meningkatkan ekonomi keluarga, menjadi hidup yang lebih sejahtera. Untuk itu, Tribuners, di Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema upaya pemerataan pendidikan di Pulau Madura. Nah, untuk mengupas tema yang sangat menarik tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak Haji Aliyadi Mustafa SIP. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur. Ini DPRD tingkat provinsi. Bapak Aliyadi ini, Pak Aliyadi, beliau akrab disapa, merupakan politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pak Aliyadi ini juga sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Aliyadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aliyadi, matur suwun. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa ini sudah menyempatkan hadir di Terima kasih. Gebrakan Wakil Rakyat. Pak Aliyadi, bagaimana sih sebenarnya kondisi pendidikan di Pulau Madura yang mencakup 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb? Silakan. Ya, saya pikir secara umum pendidikan di Madura ini sama saja dengan di luar Madura. Cuma memang kita akui ada keterbatasan-keterbatasan yang menjadi PR kita, terutama pemerintah, dalam rangka memberikan sebuah solusi dan pendampingan kepada para pendidik, anak-anak didik kita, khususnya yang ada di Madura. Salah satu yang menjadi kekurangan seperti Mas Mujib tadi sampaikan adalah keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang masih jauh dari memadai. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, pemerintah. Sebagaimana kita tahu, amanah konstitusi mewajibkan pemerintah memberi anggaran setidak-tidaknya 20% dari APBN di dalam sektor pendidikan. Saya pikir ini sebuah tantangan bagi kita semua. Bagaimana bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu tadi. Dan ini butuh kesadaran dari semua pihak. Tidak cukup hanya pihak sekolah, para guru, tetapi ada peran wali murid, wali santri, para murid, semua harus menjadi satu tim dan satu kekuatan, sehingga akan lahir sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Nah, ini yang menurut saya di Madura memang agak sedikit tertinggal dari daerah-daerah lain karena beberapa faktor itu tadi. Pak Aliyadi, di Madura ini kan salah satu wilayah yang masuk ini ya, ada wilayah kepulauannya. Betul. Tentunya soal akses pendidikan itu kan berbeda dengan wilayah yang perkotaan. Artinya dengan wilayah yang di darat. Masih ya di darat kan seperti itu, yang kepulauan sampai yang di darat atau yang pelosok dengan perkotaan itu sebenarnya seperti apa sih kondisi faktualnya kan seperti itu? Ya. Betul Mas Mujib, kita tahu di Kabupaten Sumeneb khususnya kita ada lebih dari 100, sekitar 140-an pulau di Sumeneb. Walaupun yang berpenduduk itu kira-kira 40 berapa gitu. Ya. Nah, ini juga menjadi sebuah hambatan utama. Bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan belajar mengajar di sebuah kepulauan kecil yang tidak dipenuhi oleh kebutuhan sarana prasarananya. Artinya infrastruktur dasarnya sebenarnya masih harus lebih ditingkatkan lagi. Betul. Ya? Jadi konektivitas antar pulau satu ke satunya
ini sudah menjadi satu hambatan yang luar biasa. Gitu. Apalagi di beberapa kepulauan di Kabupaten Sumeneb itu kan mestinya butuh infrastruktur pelabuhan. Walaupun sifatnya kecil-kecilan, misalnya pelabuhan rakyat. Ya. Nah, ini menjadi salah satu kendala kita memang di Pulau Madura khususnya. Kalau di Sampang kan juga ada ya Pulau Mandangin. Mandangin. Ya. Itu relatif masih dekat ya. Relatif dengan wilayah masih perkotaan, ya? aman Mas Mujib, karena masih dekat dengan ibu kota kabupaten gitu. Beda jauh dengan Sumeneb. Sumeneb ini kita butuh waktu berapa jam sampai puluhan jam ya untuk bisa sampai di beberapa kepulauan itu. Kalau terkait dengan kualitas tenaga pendidik, Pak Aliyadi, gimana? Apakah juga ada perbedaan atau bahkan kesenjangan ya antara guru atau ustadz yang ada di wilayah tadi kepulauan atau wilayah pelosok pedesaan di Madura dengan yang wilayah perkotaan? Kalau secara kualitas saya pikir tidak terlalu berbeda ya. Tetapi fasilitas yang berbeda. Oh, berarti fasilitasnya. Ya, jadi Mas Mujib jangan kira bahwa kalau di pelosok desa seperti ini sulit mendapatkan tenaga-tenaga guru yang punya kualitas. Tidak. SDM unggul lah. Ya, justru di Kalah, pedesaan-pedesaan ini banyak sekali orang-orang, teman-teman masyarakat kita yang punya sumber daya manusia yang cukup bagus, Mas. Cuma itu tadi, karena kesenjangan fasilitas itu tadi. Kemudian minimnya perhatian negara terhadap ini pendidikan yang berbasis pesantren misalnya. Itu kan menjadi salah satu kendala juga. Bagaimanapun anak-anak kita, santriwan-santriwati yang ada di berbagai pondok pesantren, itu kan sama saja anak negara. Kewajiban negara untuk bisa memberikan mereka, hak mereka belajar di sebuah tempat pendidikan yang berkualitas. Gitu. Artinya perlu dong Pak Aliyadi semacam ada integrasi antara pendidikan formal dan pesantren. Harus. Agar tetap terjaga sesuai dengan ini ya, kultur masyarakat masing-masing. Karena kita tahu Madura ini kan kental dengan pendidikan keagamaannya ya. Pesantren ya. Hampir di setiap desa kan ada pesantrennya kira-kira seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Aliyadi? Harus. Jadi pendidikan yang berintegritas itu sekarang sudah menjadi berintegrasi itu menjadi satu kebutuhan. Kalau dulu mungkin orang melihat bahwa pesantren ini cukup datang ngaji, baca Quran, baca kitab, sholat dan seterusnya. Sekarang sudah tidak lagi. Justru banyak pesantren-pesantren di Jawa Timur ini yang sudah unggul sampai di tingkat perguruan tingginya Itu kan satu bukti bahwa pesantren mampu mengelola pendidikan secara formal dan non formal. Itu yang saya maksud berintegrasi itu tadi. Dan menariknya Pak Aliyadi ini kan juga pelaku di bidang pendidikan yang juga mempunyai Yayasan Sosial Pendidikan Islam Al-Hasani ini di Kabupaten Sampang ya, di Kecamatan Ketapang ya Pak Aliyadi. Ketapang. Nah, gimana Pak Aliyadi kan selaku pelaku bidang pendidikan ini melihat hal itu? Ya, bukan sebagai pelaku utama, Mas Mujib. Tetapi saya merasa terpanggil dan berkewajiban untuk ikut memberikan sebuah kontribusi andil dalam rangka masyarakat, para santri bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas itu tadi. Ya, salah satu contohnya di lembaga pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Hasani ini. Nah, jadi di sini anak-anak santri, santriwan, santriwati kita tampung di asramanya, kita siapkan asramanya, kita siapkan makannya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan. Artinya ini gratis Pak Aliyadi ya? Ya, gratis. Memang walaupun sasarannya lebih dikhususkan kepada anak-anak yatim, anak-anak kurang mampu, anak-anak terlantar, yang kadang tanda kutip kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Itu kalau bukan kita yang menyelamatkan tanda kutip mereka, saya pikir anak-anak itu akan terlantar begitu saja dan mereka tidak akan
sulit sekali untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang berkualitas dan tempat pendidikan yang nyaman. Artinya ini malah yang menyelenggarakan kan masyarakat. Mestinya kalau bidang pendidikan ini pemerintah hadir ya. Ya. Sudah terjadi tidak itu Pak Aliyadi? Terjadi, tetapi tidak bisa Mas Mujib hanya semata-mata menunggu dari pemerintah. Tidak bisa, artinya harus ada peran aktif dari masyarakat kita sendiri. Jika ingin mempunyai sebuah pendidikan yang berkualitas itu tadi. Artinya untuk lebih meningkat kualitasnya, apa sih Pak yang perlu dan mendesak dilakukan? Baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjangnya. Yaitu partisipasi dari kita semua, Mas. Karena kalau hanya menunggu program pemerintah, kita tahu di beberapa sekolah-sekolah dasar, satu contoh, sekolah dasar negeri misalnya, SDN dan itu kekurangan SDM-nya, kekurangan gurunya, sarana prasarananya, kan mesti kita temui hampir di mana-mana itu. Apalagi tidak meratanya tenaga guru yang ASN. Ini kan soal persoalan sekali kan. Sementara di SDN sana lumayan mencukupi. Yang SDN agak pedalaman bisa jadi satu sekolah dasar negeri itu ASN-nya cuma 1-2 orang. Ini kan serius. Bagaimana bisa mengelola sebuah pendidikan itu berkualitas? Toh penyelenggaranya saja sudah tidak cukup. Ini kan sesuatu yang tidak nyambung juga. Artinya distribusi SDM atau tenaga pendidik itu yang kurang merata ya? Iya, di samping kurang merata karena memang kekurangan personnya juga. Ya itu tadi satu contoh, satu sekolah dasar hanya punya tenaga guru yang ASN paling 2 orang, 3 orang. Sementara kebutuhannya minimal kan ya harus 6 atau 7 orang kan begitu. Ini kan keterbatasan daripada faktor tenaga guru itu tadi. Kemudian belum lagi cara pembagiannya yang tidak dibagi secara profesional oleh dinas yang berkaitan. Ini kan masih berlaku kolusi nepotisme itu kan masih berlaku. Orang punya orang dalam, Pak, saya minta ditempatkan di sana yang relatif lebih nyaman, lebih dekat dengan rumah saya. Sementara yang di kejauhan, di pedalaman, apalagi di kepulauan dibiarkan begitu saja. Ini kan praktek-praktek begini ini kan masih terjadi. Dan ini diakui atau tidak tetap menjadi sebuah tanggung jawab negara. Walaupun tentu dibutuhkan partisipasi dari kita semua. Pak Aliyadi ini kan wakil rakyat anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura. Jatim 14 ya, wilayah Madura. Nah, kan ini kan kaitan koordinasinya kan dengan Pemprov Jawa Timur. Pak Aliyadi melihat bagaimana peran Pemprov Jawa Timur terhadap proses untuk memajukan pendidikan di wilayah Madura. Kalau kaitannya dengan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim, Mas Mujib, dalam hal ini sekolah menengah atas, SMA dan SMK serta madrasah aliyah, SMA yang dan sederajat maksudnya. Ini saya pikir niat baik Pemprov Jatim sudah lumayan cukup bagus, karena saya banyak tahu juga dalam sisi anggaran misalnya, itu mesti pendidikan diberi porsi anggaran yang di atas yang lain. Artinya paling besar? Paling besar, itu terutama di tingkat sekolah menengah atas, dan yang memang menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Hal-hal lain, beasiswa, dan seterusnya, saya pikir untuk kebijakan yang diberikan oleh Pemprov Jatim sudah lumayan bagus. Tinggal terus kita maksimalkan saja. Cuma kan kadang-kadang yang menjadi kendala ini kan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, itu loh Mas. Yang kadang-kadang tidak nyambung di sini. Tidak nyambung dari berbagai dinamikanya. Sehingga berdampak buruk kepada anak-anak didik kita. Yang mestinya anak-anak didik kita mendapatkan sebuah fasilitas yang cukup, yang nyaman. Tetapi karena faktor kebijakan yang kadang-kadang tidak sejalan, ini juga menjadi satu persoalan. Tidak nyambungnya lebih karena faktor apa ya? Ada banyak hal, lebih-lebih kalau berkaitan dengan
anggaran. Satu contoh misalnya anggaran. pendidikan menengah pertama itu kan sudah menjadi kewenangan kabupaten. Ya. Menengah atas provinsi, kalau perguruan tinggi di nasional pusat. Ini kan mestinya ada sinergi lah, kira-kira begitu. Dibangun sebuah sinergi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Jangan sampai ada semacam sebuah kebijakan yang tumpang tindih. Lebih-lebih hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Karena inilah yang akan menentukan juga nasib daripada sebuah pendidikan itu tadi. Ya. Pak Aliyadi, ini kan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ini kan sekarang menggagas kembali yang namanya sekolah rakyat. Nah, ini kan sudah dideklar kan, bahkan sudah di beberapa tempat di Jawa Timur kan sudah mulai dilaksanakan, termasuk di Pulau Madura. Catatan Pak Aliyadi seperti apa? Saya pikir itu penting ya, menjadi penopang lah kira-kira begitu. Tetapi jauh lebih penting menurut saya, bagaimana kita pemerintah ini mengoptimalkan sebuah sistem pendidikan yang sudah ada. Pendidikan yang eksis ya, itu. Jadi itu saja disempurnakan. Kenapa harus nambah-nambah hal-hal yang lain? Hanya menjadi beban anggaran, membutuhkan tenaga, sumber daya manusia yang banyak dan seterusnya. Jadi yang ada ini aja disempurnakan. Baru mungkin jika perlu ditambah dengan hal-hal lain ya silakan. Di Madura belum ini kayaknya saya belum dengar sekolah yang namanya sekolah rakyatnya ada belum. Kayaknya begitu. Apa kendalanya Pak Aliyadi? Ya itu tadi Mas, karena di beberapa daerah lain kan sudah mulai dilaksanakan. Kok di Madura jenengan belum mendengarnya ya? Ya mungkin belum nyampe lah. Kan sama saja dengan programnya Pak Prabowo makan apa? MBG makan bergizi gratis. Itu kan kalau di sini di Madura ini kan belum merata juga. Enggak semua anak-anak sudah bisa menikmati makan itu. Hanya di beberapa sekolah-sekolah aja yang masuk. Itu aja belum beres apalagi mau ditambah dengan sekolah ini, sekolah itu. Maka menurut saya lebih baik ayo kita sempurnakan yang sudah ada ini, dimaksimalkan, baru nanti kekurangannya bisa ditopang dengan hal-hal seperti itu. Penyempurnaan ya Pak. Penyempurnaan. Sistem yang sudah ada ini sebenarnya cukup bagus ya. Tinggal bagaimana kita terus meningkatkan sebuah perbaikan-perbaikan. Pak Aliyadi ini kan sudah 3 periode ya. Di provinsi. Jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul. Pasti sudah sangat sering yang turun ke bawah, menyambangi masyarakat, konstituen. Yes, dari Bangkalan, Sampang, Pak Mekasan dan juga tentunya Sumeneb. Betul. Apa sih Pak yang paling sering diaspirasikan oleh masyarakat konstituen Bapak itu di sektor pendidikan Bapak terutama? Baik itu apakah pendidikan agama, umum, ya, pesantren, atau mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai tinggi, apa Pak? Ya itu bisa Mas. Diceritakan. Ya, tidak kegiatan belajar mengajar itu tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya karena beberapa faktor itu tadi. Satu contoh, coba saya sedikit menyinggung pendidikan yang berbasis pesantren. Ini di samping minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib pesantren, sehingga pesantren harus mandiri untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya itu. Karena memang tidak mendapatkan support yang layak dari negara. Ini kan hanya kurang ya Pak supportnya. Ya, hanya ada undang-undang pesantren nggak tahu apa. Pertanyaannya undang-undang itu sudah terimplementasi dengan baik apa tidak? Sehingga pesantren itu kan nggak nunggu, Mas, nggak nunggu, nggak selalu menunggu bantuan pemerintah. Mereka berinovasi sendiri bagaimana pesantrennya bisa maju, bisa berjalan dengan baik. Itu keluhan yang sering saya dengar. Nah, di Madura ini kan banyak sekali ya lembaga-lembaga yang berbasis pesantren.
mulai dari kiai-kiai, kalau istilahnya Gus Dur itu kiai kampung, kiai kampung, musola, tingkat TK, guru ngaji dan seterusnya. Ini kan negara sulit, belum sepenuhnya lah bisa nyentuh, apalagi berbicara infrastrukturnya. Honor ngaji, honor orang guru ngaji saja enggak dapat. Jadi mereka ngajar anak-anak bisa ngaji, baca Quran itu kan hanya semata-mata berharap dengan berkah. Iya, berharap kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak berharap saya dapat berapa per bulan dan seterusnya. Begitu itu. Itu yang terjadi. Nah, atas aspirasi itu, Pak Alyadi, tentu Bapak sebagai wakil rakyat kan menyampaikannya ya kepada stakeholder terkait, kepada OPD terkait atau kepada Pemprov Jatim lah. Kalau dari ketika memperjuangkan aspirasi rakyat itu. Kalau dari sisi sarana prasarana infrastruktur, sedikit banyak sudah kami lakukan selama ini. Kita bantu pesantrennya, madrasahnya, gedung sekolahnya, masjidnya dan seterusnya. Itu sudah banyak aspirasi itu yang sempat kita perjuangkan dan diakomodir oleh Pemprov Jatim. Ya. Tetapi yang menjadi kendala itu tadi, Mas Mujib, keterbatasan sumber daya manusia, tenaga guru. Adapun mereka juga enggak mendapatkan apa-apa juga. Dulu itu pernah ada namanya Bos Damadin. Ya. Jadi semacam madrasah itu dapat bos juga. Artinya guru dapat insentif ya? Atau dapat tunjangan? Ada dulu, ada. Tapi ini kan enggak berjalan setiap tahun kayaknya. Ini juga satu kendala karena Bosda itu diberikan oleh Pemprov Jatim dan kabupaten kota juga harus menyisihkan anggaran juga untuk Bosda ini. Nah, kalau kabupatennya enggak siap, enggak menyisihkan anggaran, percuma juga kan. Gitu. Artinya kalau memang kondisinya seperti itu, apa Pak yang perlu dilakukan, langkah konkret ya, agar hal itu tidak terjadi? Ya, sebisa mungkin tentu akan kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang kita miliki. Kita tidak pernah putus asa, tetapi melihat realita yang ada, jangankan lembaga-lembaga sekolah yang swasta yang berbasis pesantren, atau lembaga-lembaga sekolah yang negeri saja sudah seperti yang kita ceritakan dari awal tadi. Ya, sekolah dasar negeri misalnya, tidak meratanya tenaga guru, kemudian minimnya tenaga guru di berbagai sekolah-sekolah, ini kan satu persoalan. Itu kan itu yang negeri, apalagi yang sekolah swasta, apalagi yang sekolah pesantren. Bahkan malah terbaru sekolah dasar ya, yang negeri itu malah banyak yang kesulitan dapat siswa baru, Bapak. Ya. Kalah bersaing dengan sekolah swasta. Beda yang dengan jenjang yang lebih tinggi ya, kayak sekolah menengah atas itu kan sekolah negeri. Di banyak pesaingnya. Betul. Seperti itu. Kok bisa fenomena ini terjadi? Pesantren misalnya, masyarakat hari ini, Mas Mujib, sudah cerdas ya. Beda dengan dulu. Kalau dulu mestinya harus sekolah negeri ke sana, ini favorit. Sekarang masyarakat itu sudah pada melihat kira-kira lembaga mana yang dianggap mempunyai sebuah kemampuan dan kualitas yang bagus. Jadi mereka pilihnya sekarang yang dicari adalah sebuah keunggulan dan kualitas itu tadi, termasuk lembaga-lembaga sekolah yang dikelola oleh pesantren. Ya, makanya banyak orang masyarakat kita datang berbondong-bondong ke beberapa pesantren, apalagi pesantren yang favorit yang memang secara pengelolaan pendidikannya juga cukup bagus, itu menjadi salah satu pilihan masyarakat kita. Jadi bukan hanya bersekolah ke negeri, begitu. Artinya bagi Pak Alyadi, visi pendidikan itu mestinya seperti apa agar ini bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat ya, selaku yang mau menyekolahkan anak-anaknya kan ke sebuah lembaga pendidikan, dan di ujungnya tentu ilmu yang didapat itu juga jadi modal atau bekal ketika nanti mencari pekerjaan atau kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.
Saya pikir seperti Mas Mujib di awal tadi sampaikan bahwa pendidikan ini sebuah kebutuhan mutlak ya. Saya sepakat itu, tetapi ada hal juga yang penting menurut saya. Hari ini anak-anak kita, para generasi tidak cukup hanya belajar sekolah, belajar di sekolah, SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi, juga pesantren. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita semua, terutama lembaga-lembaga pesantren, dapat memberikan sebuah pendidikan, pembinaan karakter, sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang unggul dan berakhlak mulia. Itu yang paling penting. Unggul dan berakhlak mulia ya? Unggul, berakhlak mulia, berkarakter. Berkarakter. Nah itu, percuma kita sudah punya gelar sekian panjangnya, tapi secara integritas, akhlaknya masih dipertanyakan. Dan Pak Aliyadi melihat itu sudah terejawantah gak output pendidikan kita saat ini? Insya Allah salah satunya Pondok Pesantren Al-Hasani ini yang akan melakukan itu. Artinya para santri di sini tidak hanya sebatas datang, masuk sekolah formal, masuk sekolah diniyah, tapi di sini juga diutamakan adalah sebuah pembinaan moral dan karakter itu tadi. Ini yang selama ini saya lakukan. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan saja ya, tapi juga moralitas. Ya, itu yang paling penting. Adabnya kan yang paling penting. Ya. Karena adab adalah posisinya di atas ilmu. Pak Aliyadi, seringkali kan saat ini itu ternyata sejumlah orang sukses itu ternyata berangkatnya itu juga dari wilayah pelosok. Banyak loh ini. Ada beberapa ya tokoh-tokoh kita yang sukses, bahkan menjadi tokoh nasional. Itu artinya ini tidak pure ya bahwa SDM dari wilayah pelosok kalah bersaing lah dengan mereka yang ada di perkotaan, di pusat pemerintahan atau pusat ekonomi suatu daerah. Gimana? Tidak ada jaminan kalau itu. Jadi mau orang kota, mau orang pelosok, itu bukan itu yang menjadi ukuran. Tapi sukses seseorang itu dimanapun dia berada, ya tentu pertama karena memang garis takdirnya begitu, tetapi kemudian juga adalah sumber daya manusianya itu tadi. Contohnya kan ada di hadapan saya ini kan Pak Aliyadi sendiri kan, meskipun berangkatnya dari wilayah ya yang cukup inilah terpencil, cukup terpencil ya, Kabupaten Sampang, tapi kan cukup terpencil ya dari wilayah perkotaan, tapi tetap tidak kalah bersaing, bisa sukses ya di bidang karir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Mujib menjadi doa, tapi sampai hari ini saya masih belum merasa menjadi orang sukses. Karena orang sukses itu sebenarnya kan tidak terlalu rumit rumusnya. Orang sukses itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mampu berkontribusi manfaat kepada sesama. Bermanfaat kepada orang lain. Itu yang sukses. Pak Aliyadi, terakhir ini Pak. Apa ini Pak? Pesan dan harapan Pak Aliyadi ya, agar pendidikan di Pulau Madura ini benar-benar merata dan SDM dari Madura ini bisa bersaing dengan daerah lain, baik di Jawa Timur maupun di Indonesia, bahkan untuk tingkat global. Kan sekarang ini kan semuanya kan open, kan seperti itu. Silakan. Baik, jadi pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang sangat mutlak diperlukan. Karena pendidikan menentukan segalanya, menentukan nasib dan masa depan daripada anak-anak didik kita. Oleh karenanya, kepada para wali, para orang tua, apalagi dalam keadaan situasi yang saat ini, dengan pergaulan bebas, kemajuan teknologi dan seterusnya, maka kepada seluruh orang tua harus benar-benar memberikan konsentrasi penuh terhadap nasib pendidikan anak-anaknya. Karena pendidikan adalah satu kebutuhan dan itu menjadi satu kewajiban kita semua untuk mencapai harapan masa depan yang lebih baik. Saya rasa itu. Baik, Tribuners, demikian tadi
gebrakan wakil rakyat bersama Pak Aliyadi atau Bapak Haji Aliyadi Mustafa SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus politisi senior PKB. Kita bertemu lagi dengan para politisi lainnya di Jawa Timur dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, gebrakan wakil rakyat. Terima kasih juga Tribuner sudah terus setia menonton channel YouTube Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.